Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ilham Pratama dari kelas 2G. Saya di sini akan menganalisa marketing plan kopi tubruk gajah yang disampaikan sebagai ujian praktek. Ya, kita lanjut saja. Dunia kopi memang selalu menarik untuk disimak. Di masa kini, banyak sekali jenis kopi yang saset yang beredar di pasaran, mulai dari model kopi hitam, berampas, hingga kopi instan 3-in-1 yang tanpa ampas. Di masa sekarang, minuman kopi bukan sesuatu yang asing lagi, dan tak sedikit orang yang menggemari minuman kopi mulai dari harga yang mahal hingga kopi yang harganya bisa dijangkau semua kalangan, baik itu oleh semua orang sekalipun, dan berbagai macam yang berjenis kopi 3-in-1. Berbagai brand dari Good Day, Indo Cafe, dan brand-brand pendatang baru yang meramaikan pasaran Coffee 3-in-1 yang ikut serta dalam persaingan, yaitu Coffee Neo Coffee, Picopi, Warkop, dan juga Delizio Cafino. Nama yang terakhir disebut adalah brand kopi dari PT Sumber Kopi Prima yang terafiliasi dengan grup Jarum. Tak heran jika dari segi pemasarannya seringkali dijual bersamaan dengan produk Jarum. PT Sumber Kopi Prima tak hanya meluncurkan kopi Delizio Cafino semata. Setelah meluncurkan kopi Delizio Cafino di tahun 2018, di tahun ini PT Sumber Kopi Prima mengeluarkan kopi tubruk gajah, di mana kopi yang ditawarkan adalah kopi tubruk asli dan juga manis, dan dari kopi gajah ini adalah gulanya yang terpisah dari kopinya. Keunikannya dari kopi tersebut adalah yang gulanya dapat terpisah dengan kopinya. Hal ini mengingatkan pada produk Tropica Creamy Latte yang membuat kopi dan gula. Kopi tubruk gajah, sebuah produk unggulan yang dilahirkan dari tradisi tubruk asli Indonesia, diolah dari racikan warisan, menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Kopi tubruk gajah menjawab kerinduan peminum kopi tubruk sejati. Cukup menarik dari kopi gajah ini, meskipun modelnya kopi hitam, namun dari segi produknya bisa dibilang cukup menarik, di mana kopi hitam yang ditawarkan merupakan kopi tubruk. Dari segi iklannya juga bisa dibilang cukup menarik, di mana ada 3 brand ambasador dari kopi gajah, yaitu Oka Antara, Yayan Nurhian yang terkenal sebagai Mad Dog di dunia meme, serta ada Tara Basro, ketiganya merupakan aktor dari aktris film laga yang cukup terkenal dan tak asing lagi bagi banyak orang. Selain itu, tagline-nya pun cukup menarik, di mana ada ajakan kepada para pecinta kopi tubrukers, untuk mencoba kopi tersebut. Lanjut ke analisis situasi. Strength. Cita rasa dari kopi tubruk mempunyai ciri khas tersendiri dan kaya akan manfaat di setiap produk atau brand yang beredar dari dulu sampai sekarang. Bedanya sekarang sudah lebih berinovasi, yaitu dengan dibuatnya kopi 3-in-1. Jadi orang bisa membuat kopi dengan gula ataupun tanpa gula. Namun di balik itu semua ada kelemahannya, yaitu kopi tubruk lebih banyak ampas kopinya. Namun itu pun tergantung selera konsumennya. Lanjut ke opportunities. Dari banyaknya brand kopi yang bermacam-macam, tetap lebih unggul kopi tubruk karena cita rasanya lebih pure dan rasanya yang khas tanpa menggunakan pemanis ataupun lain-lainnya. Jadi peluang dari kopi tubruk itu pun tetap berkecimpung meskipun banyak pesaing dari brand lainnya. Weakness. Adapun kurangnya peminat dari kopi tubruk tersebut karena banyak konsumen yang tidak suka dengan ampasnya yang sangat banyak ketika diseduh. Meskipun banyak dari produk kopi lainnya, tetapi tetap ciri khas kopi tubruk banyak ampasnya. Trade. Namun, mayoritas Indonesia dijamin sekarang tetap banyak yang mengonsumsi kopi tubruk karena target pasar yang banyak di semua kalangan. Kopi tubruk adalah pelopor utama kopi pada masanya dari dulu sampai sekarang. Di era modern ini, meskipun pada dulu kopi tubruk belum ada pesaing yang berkecimpung di dalamnya. Lanjut ke tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran periklanan yaitu untuk mengenal lebih cekat dan rinci tentang manfaat kopi tubruk, dan bertujuan untuk mengingat dan mempertahankan cita rasa kopi di Indonesia, yaitu kopi tubruk gajah, supaya masyarakat kembali lagi ke kopi tubruk karena banyak manfaatnya yang sudah ada di benak masyarakat Indonesia. Lanjut ke strategi pemasaran. Strategi pendistribusiannya yaitu dengan menawarkannya di warung-warung, sembako, toko swalayan kecil, pasar, ataupun lewat agen-agen. Berinovasi dengan mengeluarkan produk yang berupa sasetan dan berupa dengan gulanya menyatu dengan sasetan tersebut. Dan menggunakan berbagai media yaitu televisi, majalah, poster, ataupun papan iklan yang di jalan raya besar. Contohnya di televisi, dengan adanya iklan yang menarik hingga masyarakat tahu produk kopi tubruk ini mempunyai mutu dan cita rasa yang berbeda. Majalah poster, yaitu untuk masyarakat yang sulit akan informasi bisa melalui ini. Papan iklan, bisa kita sering lihat di jalanan perkotaan berupa promosi yang ditambahkan di papan iklan tersebut supaya masyarakat tertarik. Lanjut ke analisis pasar sasaran. Demografi. Pria dan wanita dan semua kalangan. Umur anak-anak remaja 10-60 tahun, dewasa. Pendidikan bisa semua kalangan. Lanjut ke 2, geografi, urbanisasi, perkotaan ataupun perdesaan. Lanjut ke 3,
Fisiografi, motivasi, ingin merasakan cita rasa kopi tubruk yang nyaman diminum dan banyak manfaat. Lifestyle, hidup sehat dan penuh semangat dalam melakukan aktivitas. Behavioris, mereka dan diri kita yang bisa melakukan pola hidup sehat. Lanjut ke strategi kompetitif. Keunggulan yang bersaing di antara perusahaan mempunyai perbedaan tersendiri di pesaingnya. Berikut keunggulan bersaing dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Ada superiority in price, 2. Superiority in quality and design, 3. Superiority in customer responsiveness, 4. Superiority in innovation. Nah, dari 4 tersebut, di sini PT Sumber Kopi Prima mempunyai keunggulan di kopi tubruk gajah ini, yaitu lebih mengutamakan superior in innovation, karena lebih mengutamakan keunggulan dan dalam berinovasi, karena ingin lebih berinovasi dengan membuat kopi yang dulunya hanya berupa satu saset kopi saja, lalu berinovasi dengan memproduksi kopi yang menyatu dengan gulanya, tanpa dalam upaya memperhatikan konsumen lebih tertarik, dan inovasi tersebut terus berjalan sampai sekarang. Lanjut ke taktik implementasi. Sebagai perusahaan kopi tubruk salah satu di Indonesia yang memproduksi kopi tubruk dengan cita rasa Indonesia yang bisa diminum untuk semua kalangan, PT Sumber memproduksi dan menginovasi kopi tubruk dengan sasetan. Kopi Prima tak hanya meluncurkan kopi Delizio Caffino semata. Setelah meluncurkan kopi Delizio Caffino di tahun 2018, di tahun ini PT Sumber Kopi Prima mengeluarkan kopi tubruk gajah, di mana kopi yang ditawarkan adalah kopi tubruk asin dan juga kopi tubruk manis yang disertai penambahan gula di kemasannya. Lanjut ke evaluasi. Dalam suatu proses pemasaran, PT Sumber Kopi Prima memproduksi kopi tubruk gajah yang rasanya tetap terjaga dan kualitas produknya supaya menghasilkan cita rasa kopi yang pas di setiap takarannya, serta melakukan pengembangan inovasi terus-menerus, serta mengadakan promosi yang dimana harus lebih efektif dan efisien agar produk yang sudah dikenal ini akan terus diminati oleh konsumen dan tidak kalah dengan produk lainnya, baik di persaingan dengan kompetitornya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.